dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Engkau memberikan kami hari yang baru, kesempatan yang baru, anugerah yang baru untuk kehidupan kami. Dan kami siap Tuhan untuk meresponi apapun yang sedang Engkau lakukan atas kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau sedang menyediakan sebuah berkat yang buat kami sepertinya tidak bisa kami lihat, tetapi Engkau sudah menyediakannya. Buatlah mata kami melihat, buatlah telinga kami mendengar, berikan kami kecerdasan ilahi, kembalikan jati diri kami sebagai anak Allah yang memiliki kuasa dan otoritas. Ajari setiap kami, dan kami serahkan ibadah ini dari awal sampai dengan akhir ibadah. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Roh Kudus, ambil alih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Dengan keluarga kerajaan surga ya.
Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Semua siap dengan Alkitab dan catatan. Oke? Eh, Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan keluarga kerajaan surga, kami adalah grup komunitas anak-anak Tuhan yang setiap hari belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini anggota kami ada sekitar 500 ya, dan itu tersebar di seluruh Indonesia, dan kami melayani gereja-gereja, kami melayani persekutuan-persekutuan doa, kami melayani lapas-lapas di seluruh Indonesia. Karena tempatnya jauh dan hampir setiap hari kami mengisi firman Tuhan, maka kami kerjakan dengan Zoom. Untuk tempat-tempat yang dekat dengan rumah kami, seperti karena saya stay di Semarang dan kadang di Jakarta, maka Semarang dan Jakarta biasanya onsite, ya, seperti Lapas Kedung Pane. Kami melayani sebulan sekali onsite di hari Minggu. Lapas Salemba kami juga melayani onsite di hari Minggu, minggu ketiga. Demikian perkenalan kami. Saya Bu Ana. Bagi yang baru bergabung, salam kenal. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kayaknya sebulan yang lalu kita belajar tentang ciptaan yang baru ya. Betul ya? Ciptaan yang baru. Kemudian apa sih sebetulnya apa yang kita dapatkan dari kita ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kunci-kunci kerajaan surga. Kunci-kunci kerajaan surga. Ya, sebagai orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keberadaan kita ini, jati diri kita ini sesungguhnya adalah yang pertama adalah anak Allah, ya. Yohanes 1 ayat 12 itu ya. Karena engkau menerima Dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi keberadaan kita, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keberadaanmu, apakah engkau percaya atau tidak, ya, tetapi keberadaanmu, keberadaan saya, keberadaan kita semua yang percaya Yesus, maka disebut anak Allah. Itu Yohanes 1 ayat 12. Ya. Nah, jangan itu hanya sebagai informasi, ya, aku anak Allah. Tetapi itu hanya sebagai informasi berhenti di pikiran. Engkau tidak merenungkan, kalau aku anak Allah berarti Bapakku itu Allah. Berarti aku ini anaknya. Kalau Allah itu berkuasa, berarti aku juga punya kuasa. Kalau Allah itu bisa menyembuhkan, berarti aku bisa menyembuhkan. Kalau Allah itu bisa membuat mukjizat, berarti aku bisa membuat mukjizat. Pemahaman itu harus ada di dalam diri kita. Yuk fokus ya. Fokus ya. Fokus ya, kalau tidak fokus melihat teman-teman yang lagi datang dilihatin. Ayo, yuk kita belajar untuk fokus, memperhatikan jangan ada firman yang dicuri oleh iblis oleh karena engkau nggak fokus ya. Pertama adalah engkau anak Allah. Sebagai anak Allah, engkau bisa mengerjakan seperti yang Allah kerjakan. Yang kedua, sebagai apa? Sahabat Allah. Engkau bukan lagi hamba, tetapi Allah menyebutmu sebagai sahabat. Ya, yang tadi pertama adalah engkau anak Allah karena engkau percaya sama Yesus, maka engkau disebut anak Allah. Itu di Yohanes 1 ayat 15. Yohanes 1 ayat 12. Sekarang Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Coba dibuka Alkitabnya. Jangan ada yang bengong, jangan ada yang melamun. Yang paling belakang, jangan sampai tidak menerima firman ya. Hari ini keluar dari gedung gereja, engkau harus mendapatkan sesuatu ya. Karena sudah nggak musim lagi kita ini ibadah-ibadah yang agamawi. Ya, engkau rajin ibadah tapi tidak ada perubahan dalam hidupmu, itu sudah nggak zamannya lagi karena engkau akan sangat tersiksa dengan kehidupanmu yang sangat agamawi. Ya. Yohanes 15 ayat 15.
Yohanes 15 ayat 15. Posisimu hari ini, engkau tidak hanya sebagai anak, engkau juga disebut sebagai sahabat Allah. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, perhatikan ini. Tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Kalau orang tidak mengerti jati dirinya, dia akan hidup tanpa tujuan, tanpa visi, tanpa misi, tanpa arah. Ya, karena dia nggak ngerti untuk apa dia diciptakan. Waktu dia percaya sama Yesus, sesungguhnya dia anak Allah, dia punya kuasa otoritas. Yang kedua, dia sahabat Allah. Yang ketiga, dia adalah mempelai Kristus. Ya, 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Posisi kita hari ini ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau adalah anak Allah. Dari anak Allah engkau bertumbuh terus makin dewasa menjadi sahabat Allah. Dari sahabat Allah engkau bertumbuh lagi menjadi mempelai Kristus. Dan yang keempat, posisimu adalah bait Allah. Ya, sebagai bait Allah, 1 Korintus 6 ayat 19, engkau adalah rekan kerja Allah. Itu keberadaanmu, keberadaan saya, keberadaan kita semuanya yang percaya kepada Yesus Kristus. Sesungguhnya engkau adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 19. Nah, keliru terus nih. 19 ya. Oke. 1 Korintus 6 ayat 19. Sudah ketemu? 1 Korintus 6 ayat 19. Kecepatan enggak? Kecepatan enggak? Kalau kecepatan kasih gini. Kecepatan? Oke, yuk. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi, posisimu hari ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ada 4 ya. Yang pertama, apa tadi? Anak Allah. Ya, aku anak Allah. Sebab aku percaya Yesus, maka aku disebut anak Allah. Itulah keberadaanmu, bukan anak iblis, bukan anak dunia. Engkau adalah anak Allah. Itu posisimu. Karena engkau percaya sama Yesus. Yohanes 1 ayat 12. Yang kedua, engkau tumbuh dari anak-anak, ya, dari kecil, engkau menjadi dewasa, engkau menjadi sahabat Allah. Ya, Yohanes 15 ayat 15. Engkau bukan lagi hamba, tapi engkau sahabat Allah. Sahabat itu Tuhan suka bertukar pikiran dengan kita, ya. Terus kemudian posisinya yang ketiga adalah engkau tunangan Kristus, mempelai Kristus, ya. Yesus mempelai laki-laki, kita jemaat adalah mempelai perempuan. Posisimu adalah mempelai Kristus. Yang keempat, engkau menjadi bait Allah karena engkau sudah selesai dengan roh-roh dunia, roh kemarahan, roh hawa nafsu, semua kedagingan, ya, semua yang membuat engkau jatuh dalam dosa, membuat hubunganmu dengan Bapamu di surga terputus. Engkau sudah selesai itu, dan engkau mengizinkan roh Allah diam di dalammu, maka engkau disebut bait Allah. Amin. Dijebol yang percaya.
Ya, 4 ini engkau harus renungkan di dalam dirimu menjadi pagar dalam kehidupanmu sehari-hari ketika engkau memutuskan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Aku anak Allah, kok kelakuanku seperti orang yang tidak kenal Allah ya? Aku sahabat Allah, kenapa aku sakiti anak-anak Tuhan ya? Gitu ya. Aku ini mempelai Kristus, kenapa aku mencintai dunia? Aku bait Allah, tapi kenapa ada roh-roh jahat diam di dalam diriku? Nah, so, mari kita renung-renungkan kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita ini mengalami seperti yang Tuhan mau, ya, hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, hari ini kita belajar kunci-kunci kerajaan surga. Ayatnya ada di Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Sudah ketemu? Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ini kalau di bahasa Inggrisnya bukan hanya kunci satu ya, tapi case atau kunci-kunci. Kuncinya banyak. Kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Perhatikan, ini perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada Petrus. Tetapi tidak hanya berlaku bagi Petrus, tetapi bagi kita yang hari ini membaca firman Tuhan dan engkau percaya pada setiap perkataan Yesus, maka ayat itu adalah milikmu. Bahwa Tuhan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Kunci dipakai untuk apa? Kunci dipakai untuk apa? Halo? Membuka pintu, menutup pintu. Haleluya. Kamu diberi kunci loh. Kamu diberi kunci. Saya diberi kunci. Kuncinya nggak cuma satu. Karena itu case. Case. Kunci-kunci. Kunci-kunci. Kuncinya banyak. Jadi kalau kita kayak kita bayangkan ya, kita berdiri ini di pinggang kita ini ada ikat pinggang. Terus ada segerombolan satu gobyok gitu kunci. Isinya kunci-kunci kerajaan surga. Buat apa itu kuncinya? Membuka pintu-pintu kesempatan yang ada di dunia ini. Ya, ayatnya berkata begini, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Maksudnya apa? Sudah diberi kunci. Kalau kamu membukanya, maka pintu akan terbuka. Kalau kamu menutupnya, kalau kamu menutupnya, maka pintu akan tertutup. Kamu mengikat roh-roh jahat, maka dia terikat. Kamu melepaskan berkat, maka berkat terlepas. Kamu mendoakan orang, kita mendoakan orang, jadilah sembuh, surga sepakat denganmu. Engkau berkata, jadilah sembuh. Apa yang kau ucapkan di bumi ini, maka surga ACC. Wow, keren ya. Keren enggak? Keren enggak? Jadi misalnya gini dong. Karena engkau sudah tahu posisimu tadi sebagai anak Allah, sebagai sahabat Kristus, sebagai mempelai Kristus, sebagai bait Allah ya. Artinya bahwa engkau sudah selesai dengan roh-roh jahat, engkau sudah selesai dengan roh kemarahan, narkoba, semuanya engkau sudah selesai sebagai ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba.
sebagai ciptaan yang baru, beginilah caramu memandang bahwa engkau sudah mati terhadap dosa. Aku sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah di dalam Kristus. Itu Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 13 berkata, dulu memang aku hamba dosa, dulu memang aku hamba iblis, tetapi sekarang aku hamba Allah, aku hamba kebenaran. Aku menjadi senjata kebenaran. Dulu memang aku senjata kelaliman, sekarang aku menjadi senjata kebenaran. Itu Roma 6 ayat 13. Posisimu sebagai anak Allah dari dulu mungkin engkau menjadi hamba dosa, hamba iblis, sekarang engkau menjadi hamba Allah, menjadi senjata kebenaran. Nah, waktu engkau menjadi senjata kebenaran, menjadi alat kebenaran, engkau diberi kunci. Tapi hanya orang yang percaya. Kalau enggak percaya, enggak. Walaupun Tuhan udah kasih kunci, orang mudeng tidak paham. Kuncinya mau dipakai untuk apa sih? Enggak bisa cara membukanya. Perhatikan semua, fokus ya. Fokus ya. Yesus memberikan kunci. Kunci itu untuk membuka pintu dan untuk menutup pintu. Tapi ada begitu banyak anak Tuhan, meskipun dia pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tidak mengerti cara membuka pintu-pintu yang Tuhan sudah sediakan. Nah, kalian yang ada di gereja Immanuel Lapas Tenggarong kelas 2A, engkau diberitahu hari ini. Belajar sungguh-sungguh ya. Mau ya? Oke, mari kita belajar. Contohnya bagaimana? Saya ngerti ayat itu, Bu. Saya ngerti. Oh, Tuhan memberikan kepadaku kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang ku ikat terikat, apa yang aku lepaskan terlepas. Tapi saya nggak ngerti bagaimana caranya membuka, caranya menutup, cara memakai kunci itu bagaimana. Orang saya nggak ngelihat kuncinya, Bu. Kan gitu toh. Sekarang ya, perhatikan. Semuanya ada di Alkitab. Contoh, untuk membuka kunci keberhasilan dan keberuntungan, ya, bukan pergi ke dukun. Pak dukun, tolong saya supaya saya berhasil dan beruntung. Toh kalian kan suka kayak gitu toh dulu. Ayo, ayo jujur ya toh. Maunya instan, pergi ke dukun biar sukses berhasil, biar warungnya rame, biar tokonya rame, ya toh? Pergi ke dukun. Padahal engkau itu anak Allah, bukan anak iblis, bukan anak dunia. Sebagai anak Allah, tentu Tuhan sudah menyediakan caranya supaya berhasil dan beruntung. Selain engkau harus mengasah skillmu, apa? Skill apa? Ya, Tuhan itu memberikan kepada kita talenta setiap orang. Nggak mungkin nggak ada yang nggak punya talenta. Semua orang diberi tangan yang sehat, diberi kaki, diberi otak, diberi seluruh tubuh yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan juga berkata di Kejadian 1 ayat 28, kuasailah bumi, berkuasalah atas bumi. Itu kalau Tuhan ngomong itu kita mesti memperhatikan, ya. Nah, artinya di dalam setiap kita ini diberi yang nama talenta. Ada yang talentanya mengajar, ada yang talentanya itu memperhatikan orang, ada yang talentanya utak-utik apa? Uh, elektronik gitu ya. Senang dengan elektronik, ada yang hobinya mesin. Aduh, semua orang punya talenta. Asah talentamu itu, skillmu itu. Dan juga karaktermu, ya, karaktermu harus bisa dipercaya, tidak suka menipu, kemudian tidak delay, tidak kebanyakan ngomong tapi banyak bekerja.
skillmu engkau asah, maka Tuhan itu sudah menyediakan yang namanya keberhasilan dan keberuntungan. Dan firman Tuhan berkata, coba dilihat di Yosua 1 ayat 8. Ini kunci ya untuk engkau berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung bukan engkau pergi ke dukun. Begitu engkau pergi ke dukun, ada kutuk yang mengikutimu. Makanya kalau orang pergi ke dukun, ini coba ya dicek ya, bapak-bapak semuanya, adakah yang pernah pergi ke dukun? Karena kalau pergi ke dukun atau paranormal atau ke orang pintar, itu artinya engkau bertanya kepada kuasa kegelapan, dan iblis itu sifatnya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak ada yang gratis ketika engkau minta tolong pada iblis. Tapi Yesus berkata, aku memberimu hidup, hidup yang berkelimpahan. Kalau dulu pernah kalian melakukan perjanjian dengan perdukunan, saya himbau, saya perintahkan dengan sangat keras untuk segera membatalkannya. Kalau enggak, hidupmu akan terus hidup di dalam dikejar kutuk, dikejar ketidakberhasilan, dikejar yang namanya kehancuran. Karena memang sifatnya iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yosua 1 ayat 8. Yosua itu perjanjian lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua. Udah ketemu? Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada yang bawa kitab? Coba kasih lihat saya Alkitabnya. Sudah ketemu Yosua 1 ayat 8? Apa itu katanya supaya kamu berhasil dan beruntung? Kuncinya apa? Itu namanya kunci ya. Itu Tuhan kasih kamu kunci. Tuhan kasih kita ini kunci. Kepadamu kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Ini kunci. Kunci untuk apa? Hidup berhasil dan beruntung. Apa kuncinya? Renungkanlah kitab Taurat ini. Renungkanlah firman Tuhan ini. Siang dan malam. Siang dan malam. Siang dan malam. Yang direnungkan adalah firman Tuhan, bukan merenungkan nasib. Halo? Nasibku kok kayak gini amat ya? Nah, gitu kan? Orang tuaku membuang aku. Nah, kok renung-renungkan tuh siang dan malam. Jahat sekali ya orang yang menjerumuskan aku ke dalam penjara. Tuh. Itu yang kamu renungkan setiap hari. Terus gini, kalau sudah kumpul di kamar ya, yang kalian narkotik nih ya, narkotik apa umumnya? Mungkin yang narkotik itu ya, yang diomongin masalah narkotik. Dulu tuh aku jualannya begini caranya. Oh itu titik-titiknya ini. Nah, terus nanti ketemu sama ini. Nah orang itu nanti kita kasih fee segini-segini. Lola itu yang kamu renungkan itu yang salah. Makanya hidupmu tidak berhasil. Yang mengerti kasih jempol. Bertobat ya. Bertobat, bertobat ya. Jangan merenungkan yang bukan firman Tuhan. Nah, ini Tuhan sudah kasih kunci-kunci supaya engkau berhasil dan beruntung. Kuncinya adalah mulutmu, mulutmu ini senjata loh ini. Mulut ini senjata. Loh, kalau lagi ngobrol dengan temenmu yang di sel itu apa? Pakai bahasa isyarat. Enggak kan? Pakai mulut ah? Ada yang ngomongin istrinya, wah istriku minta cerai gara-gara ini. Wah anak diambil alih, wah ini bla bla bla. Itu bukan firman, ya. Itu bukan firman. Jadi harusnya bagaimana supaya engkau berhasil dan beruntung? Saya mau ya, Gereja Immanuel Lapas kelas 2 Tanggarong. Mulai dari engkau mendengarkan hari ini kebenaran firman Tuhan, engkau mulai dapat satu kunci. Wah, aku dapat satu kunci nih dari Bapa di surga. Aku simpan.
aku simpan, aku renungkan. Ternyata untuk menjadi berhasil dan beruntung, aku harus memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Bu, nanti aku dikira pendeta atau Bu? Wong aku bukan pendeta. Nanti kalau aku sebentar-sebentar ngomong firman, wah Pak Pendeta datang tuh, ayo kita kabur. Saya dibully seperti itu, Bu. Biarin saja. Wis ben, ya. Biarin. Daripada engkau dibilang, ada penjahat datang, ada penjahat. Mendingan kan, iya ada Pak Pendeta datang, Pak Pendeta datang. Mari kita dengarkan dia ngomong apa. Kan lebih enak gitu. Ya toh? Hari ini tuh banyak. Tadinya pendeta, sekarang jadi penjahat. Ex-pendeta. Kan mendingan kalian dari penjahat jadi pendeta. Ex-penjahat jadi pendeta. Nah, lebih keren toh? Oh, yang percaya katakan amin dan tepuk tangan buat kalian sendiri. Betul nggak? Mendingan ex penjahat jadi pendeta daripada ex pendeta jadi penjahat. Oke? Ya. Jadi hari ini pegang dulu satu kunci yang diberikan kepadamu untuk berhasil dan beruntung. Selain engkau harus punya skill, apapun skillmu. Mungkin sukamu adalah merakit-rakit mesin gitu ya. Itu kesukaanmu, itu passionmu. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku keahlian, keterampilan yang dari surga. Supaya aku tuh benar-benar pandai cerdas merakit sesuatu untuk kepentingan, untuk kebaikan loh ya, bukan untuk kehancuran ya. Untuk kebaikan Tuhan, untuk aku bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dari apa yang aku rakit ini menjadi mesin yang bisa menolong orang-orang yang hari ini sedang kekurangan air untuk bisa aku memperbaiki mesin sanyo ini, aku bisa memperbaikinya, terus mesin penyedot air ini bisa berfungsi lagi, mereka bisa tidak kekeringan, itu loh caranya. Dari situ kamu mempunyai value, kamu mempunyai nilai, dan dari situ pasti berkat akan datang. Kalau engkau malas, engkau nggak pernah mengerjakan apapun, dan mulutmu juga tidak pernah memperkatakan firman Tuhan, iya, selamat datang kemiskinan, selamat datang kehancuran. Tapi itu bukan rancangan Tuhan atas hidupmu. Rancangan Tuhan atas hidupmu adalah engkau diberi kehidupan yang sejahtera, rancangan yang baik. Yang percaya katakan amin. Oke, jadi kita sudah dapat satu kunci dulu ya, berhasil dan beruntung ya. Hafalkan. Ini kalau di KKS tuh ya, perintahnya Bu Ana selalu hafalkan firman Tuhan daripada kamu ngafalin yang lainnya. Hafalin firman Tuhan. Oke. Sekarang coba dibuka di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Itu juga kunci. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu kunci. Sama. Kunci untuk berhasil dan beruntung. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu semua? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Apa sih Taurat Tuhan? Firman Tuhan. Ya, Taurat Tuhan itu firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 perhatikan, yuk baca semua bersama-sama. 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya kan? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berarti dapat kunci lagi untuk hidup berhasil. Bukan jualan narkoba.
bukan jambret, bukan mencuri, bukan merampok, bukan main suap, bukan. Tapi merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, perhatikan ya. Kita ini punya yang namanya keluarga, ya. Setiap orang pasti punya keluarga. Entah itu engkau masih bujang yang engkau punya orang tua, ya. Engkau punya orang tua. Kalau orang tuamu itu kesukaannya merenungkan firman Tuhan dan itu menularkan kepada anak-anaknya. Selain dari orang tuanya berhasil, anak-anaknya juga berhasil. Tapi kalau orang tuamu tidak suka merenungkan firman Tuhan, nggak ada. Membaca Alkitab, tulisannya kecil-kecil. Itu kan kerjanya Pak Pendeta dan Bu Pendeta. Itu bukan kerjaan saya. Ya, saya membaca hari Minggu saja. Nah, ini cilaka itu. Ya. Hidupnya sedang mengalir dengan pola dunia, tidak diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sudah dikasih kunci, tapi dia nggak tahu kalau dia dikasih kunci. Ya kan? Nah, hari ini kalian diberi kunci dan diberitahu caranya memakai. Supaya berhasil dan beruntung, perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Maka hidupmu akan berhasil dan beruntung. Seluruh isi Alkitab ini, kalau engkau membacanya, ada begitu banyak yang Tuhan sudah berikan kunci-kunci untuk hidup berhasil dan beruntung. Di sini, kau baca itu. Engkau nanti akan menemukan kunci-kuncinya. Tapi harus dicari. Kuncinya harus dicari. Ya, kunci untuk ini gini. Coba saya perhatikan. Kunci yang kau pahami adalah kunci yang bisa dilihat, toh. Ya, misalnya kunci untuk membuka gereja ini, ada kuncinya, ada petugas yang membawa kunci. Ya, itu yang kelihatan. Kau buka pintu mobil, ada kunci mobil. Engkau buka pintu rumah, ada kunci rumah. Ya, itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu tadi, kunci untuk membuat keberhasilan di dalam hidupmu. Memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Contoh lagi, kunci untuk memenangkan istrimu. Wah, sudah baru menikah ya kan? Terus masih muda karena kecelakaan ya toh. Nggak bisa menguasai hawa nafsu. Kalian menikah dini. Wah, masih muda ribut terus ya toh. Terus minta cerai. Dan engkau tidak punya pegangan ini. Oh, nggak tahu bagaimana memenangkan istrimu. Karena ini saya ngomong tentang istri karena ini laki-laki semua ya yang di lapas. Engkau nggak tahu bagaimana membuka pintu hati istrimu. Emang bisa, Bu? Saya buka pintu hati istri saya. Ya, Tuhan sudah kasih kuncinya. Coba 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Ini kunci untuk membuka pintu hati istrimu. Yang yang kau lagi di lapas terus istrimu udah ancang-ancang nih menggugat cerai ya akan meninggalkanmu. Ya toh? Ya, bagaimana dia nggak meninggalin orang tanganmu ngamplengi dia terus ya, pukulin dia, maki-maki dia, ya toh? Terus udah gitu, kamu ada gajinya nggak dikasihkan istrimu, tapi dikasihkan perempuan lain, ya gimana ceritanya toh? Ya kan? Nah, ini 1 Petrus 3 ayat 7. Ini kunci untuk membuka hati istrimu.
Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Jadi suruhnya hidup apa? Bijaksana. Sebagai kaum yang lebih lemah. Dia itu istri itu kaum lemah, jangan dipukuli, jangan dimaki-maki, jangan dikasari karena dia lemah. Ya, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami-suami, bapak-bapak yang belakang masih dengerin saya enggak? Apa sudah tidur? Kalau masih dengerin kasih kayak gini, yang belakang, oh puji Tuhan nggak tidur. Kunci untuk memenangkan istrimu, kunci untuk membuka pintu hati eh, istrimu. Kasihlah dia, hormatilah dia sebagai teman pewaris kerajaan, atau teman pewaris kasih karunia. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ya, dia itu kaum yang lemah. Dia itu kaum yang lemah. Berarti Bu Ana lemah dong? Enggak, saya sudah dibuat perkasa sama Tuhan. Ya, saya sudah ngerti bagaimana sebagai seorang perempuan. Nah, karena ada roh keperkasaan di dalam diri saya. Oh, itu ayatnya banyak lagi nanti tentang roh keperkasaan yang dimiliki oleh orang-orang. Walaupun dia perempuan, tapi dia tidak lemah, tetapi perkasa. Ada roh keperkasaan diberikan Tuhan. Nah, ini perhatikan ya, yang khusus suami-suami. Bagaimana kamu membuka pintu hati istrimu. Kamu sudah diberi kunci. Buka pintu hati istrimu. Supaya istrimu nggak marah-marah dan tidak menceraikanmu. Supaya dia mengasihimu. Adalah jangan bersikap kasar. Hormati dia. Supaya apa? Engkau mengasihi istrimu. Doamu tidak terhalang. Engkau berdoa minta apa saja dikasih sama Tuhan kalau engkau mengasihi istrimu. Itu kunci. Kunci lagi, udah dapat 2 kunci. Betul nggak? Tadi untuk berhasil dan beruntung. Terus untuk apapun yang dikerjakan berhasil. Tadi Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Sekarang kunci untuk membuka hati istrinya. Nah, ini yang ikut Zoom. Bagaimana saya memenangkan suami saya ya? Bagaimana ya? Suami saya tuh hatinya keras banget. Nih, yang ikut Zoom kan ini banyak ibu-ibu juga ya. Bagaimana saya memenangkan suami saya yang kaku ya? Bagaimana? Buka pakai kunci. Kuncinya gimana, Bu? Ya sama, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 6. Istri-istri jangan cerewet. Istri-istri nggak usah dikotbahi, nggak usah ngotbahi suamimu. Ayatnya jelas. Demikian juga kamu, hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk, jangan nanduk. Ya, tunduk pada istrimu, pada suamimu. Ya, terus nanti tanpa perkataan kau akan memenangkan suamimu. Nah, itu kunci untuk membuka pintu hati suaminya. Ada lagi kunci apa lagi? Bu, aku nggak butuh itu. Itu semua sudah beres. Tapi aku sakit-sakitan. Oh, ada yang sakit-sakitan. Aku sakit-sakitan. Ya, pelajari ketika Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Pelajari itu. Setiap kali Tuhan ketemu orang yang sakit, selalu Tuhan ngomong gini, dosamu sudah diampuni, jadilah sembuh. Imanmu menyembuhkan engkau, jadilah sembuh. Itu kunci. Bu, kenapa kalau orang sakit Yesus ngomong dosamu sudah diampuni? Emang dosa membuat tubuhnya sakit? Yes. Dosa yang tidak segera kau selesaikan di hadapan Tuhan
membuat tubuhmu sakit. Ayatnya di mana, Bu? Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh karena kelakuannya yang berdosa kepada Tuhan. Karena kesalahan-kesalahan mereka, mereka disiksa oleh karena kesalahan-kesalahan mereka. Itu Mazmur 107 ayat 17 sampai dengan 24. Ya. Makanya Yesus ngomong, dosamu sudah diampuni, jadilah sembuh. Orang yang nggak bisa memaafkan biasanya ada mah atau GERD atau asam lambung. Nih, siapa yang punya asam lambung angkat tangan? Aku sering Bu, perutku sakit. Nah itu dosa tidak mengampuni. Coba kalian cek hatimu ya. Kau mungkin masih masih jengkel sekali dengan seseorang, sulit sekali mengampuni, memaafkan. Ya, itu apa namanya? Engkau itu biasanya suka kena di lambung. Oke. Terus, apalagi kalau sakit kepala, oh, itu mesti pikirannya banyak dosa ya. Sering pusing kepalanya. Nah, itu pikirannya isinya yang nggak jelas. Pikirannya isinya sia-sia, pikiran sia-sia, jorok penuh cabul. Nah, nanti pusing kepalanya ya toh. Nah, harusnya pikirannya isinya apa? Firman. Gitu ya. Terus banyak ya, banyak hal. Tapi kalau saya cerita hari ini, pasti kalian yang di belakang-belakang sudah pada ngantuk. Tapi sekali lagi, eh, Tuhan sudah memberikan kunci-kunci kepada kita. Kunci-kunci kerajaan surga. Pakailah kunci-kunci itu untuk membuat engkau berhasil dan beruntung. Kunci-kunci itu sudah disediakan kepada kita. Kalau engkau tidak menggunakannya, engkau tidak akan melakukan apa-apa. Hidupmu stuck ya dengan kekuatanmu sendiri. Sementara Tuhan sudah menyediakan semuanya untuk kita pakai di dunia ini untuk hidup berhasil dan beruntung. Nah, mari pakai kuasa dan otoritas itu untuk supaya hidup kita lebih bermanfaat bagi dirimu sendiri dan juga bagi orang lain. Yang terakhir saya bukain di Markus 16. Kunci itu yang diberikan Tuhan itu adalah bicara kuasa dan otoritas ya. Kuasa dan otoritas. Jadi sebagai anak Allah engkau bisa melakukan seperti yang Allah kerjakan. Karena engkau anak Allah dan engkau diberi kunci-kunci. Kunci-kuncinya untuk membuka dan menutup. Engkau bisa juga menutup akses dengan alam maut supaya iblis tidak terus mengganggumu dengan engkau berkata, hari ini aku menutup setiap akses dengan alam maut. Aku tutup, aku tolak di dalam nama Yesus pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap. Aku tolak di dalam nama Yesus. Itu bisa lewat apa? Ucapanmu. Apa yang kau ucapkan itu akan membuka atau menutup portal. Nah, sekarang perhatikan ya. Mulutmu ini kunci untuk membuka dan menutup. Ayo diulangi bareng-bareng. Mulutku adalah kunci untuk membuka dan menutup. Sekali lagi, ngomong yang keras. Mulutku adalah kunci untuk membuka dan menutup. Membuka dan menutup apa? Portal. Portal apa? Ya, tergantung apa yang kamu buka. Misalnya kamu mau membuka pintu surga, maka engkau harus mengucapkan firman Tuhan. Kalau kamu mengucapkan hal-hal yang negatif, misalnya maki-maki orang, memfitnah, atau berkata-kata yang negatif, engkau sedang membuka juga. Tapi yang kamu buka adalah portal neraka.
Paham ya? Paham enggak? Kalau engkau memaki-maki, engkau mengucapkan kata-kata yang negatif, engkau marah-marah, engkau sedang membuka, mulutmu sedang dipakai untuk membuka portal, tapi portalnya adalah portal maut atau portal neraka. Tapi ketika engkau mengucapkan firman, mengucapkan hal yang baik, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, perkataan-perkataan yang mulia, yang sedap didengar, perkataan-perkataan firman Tuhan, maka engkau sedang membuka portal atau pintu surga. Ayo kita buka di Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Ya, ketemu semua? Markus 16 ayat 16 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini perintah Tuhan ya, jadi kita harus kerjakan. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Teman-teman di Gereja Immanuel, kalau engkau belum dibaptis, segera minta baptis ya. Ya, karena firman-Nya jelas, kamu yang dibaptis diselamatkan, kalau kamu tidak percaya ya kamu akan dihukum. 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya pada orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 15 sampai 20 ini saya menyebutnya kunci untuk menjadi orang sakti. Haleluya. Kunci apa? Untuk menjadi orang sakti. Nah, daripada engkau pergi ke dukun, oh saya mau menjadi orang sakti Pak Dukun. Lalu Yesus memberikan kepadamu kunci untuk menjadi orang yang sakti. Mengusir setan, menyembuhkan orang, minum racun maut tidak mati. Apa tuh minum racun maut? Engkau disantet tuh nggak akan bisa kena. Engkau dikutuki nggak akan bisa kena. Sakti. Nggak ada tenungan yang mempan atas hidupmu. Sebab engkau percaya sama Yesus. Engkau punya bahasa-bahasa yang baru. Bisa bahasa roh, engkau bisa paham. Orang berbicara apa, engkau menjadi sangat cerdas. Oh, ngerti ini maksudnya. Ini seperti ini. Ada yang namanya hikmat. Kecerdasan. Pewahyuan yang dari Tuhan. Oke? Keren ya? Keren ya? Kasih jempol dong kalau keren. Saya harap hari ini kunci yang Tuhan berikan kepadamu, engkau pakai. Jangan dianggurkan. Jangan cuman aku ngerti kunci itu, tapi aku nggak tahu cara membukanya. Nah, itu repot. Ya, yuk kita renungkan firman Tuhan hari ini. Betapa dahsyat hidupmu, bahwa engkau adalah anak Allah, engkau sahabat Allah, engkau bait Allah, engkau mempelai Kristus, engkau diberi kunci-kunci, engkau dikasih tahu caranya membuka dan menutup. Hari ini engkau sudah belajar, praktekkan. Ya, praktekkan ya. Praktekkan ya. Praktekkan, Bu. Bagaimana cara mempraktekannya? Ini nanti kalau di kamar, ya, mulai ini mulutnya yang tadi buat membuka portal itu jangan ngomongin yang negatif. Nggak usah nyeritain tentang masalah. Ceritain firman aja.
Saling tukar pikiran firman Tuhan, tapi bukan untuk berdebat. Untuk apa? Firman itu engkau pakai menjadi paradigmamu, menjadi caramu berpikir, menjadi lifestyle, sebab engkau anak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Ada yang bertanya? Ada yang sakit dan mau didoakan? Angkat tangan. Yang bulan lalu yang sudah didoakan sudah sembuh atau masih sakit? Nah, oke, yang angkat tangan ya biar engkau tetap angkat tangan seperti itu ya. Engkau tetap angkat tangan seperti itu. Mari kita berdoa. Mari tetap ya tetap angkat tanganmu, engkau yang mengalami sakit di tubuhmu. Engkau hari ini diberi kunci-kunci untuk mengalami kesembuhan supranatural yang dari Tuhan. Tuhan berkata, kalau engkau sakit, Tuhan berkata, bertobatlah. Dan Tuhan berkata, ketika engkau bertobat, dosamu diampuni. Dan jadilah sembuh. Hari ini kalau engkau masih sulit untuk mengampuni, lepaskan pengampunan. Engkau harus mengampuni sesamamu. Hari ini kalau pikiranmu dipenuhi dengan kekhawatiran, Tuhan memberikan kunci untuk menghadapi kekhawatiran. Dia berkata, jangan khawatir, jangan takut, aku Allah Immanuel menyertai hidupmu. Pegang kunci itu dan jadilah sembuh. Engkau tidak perlu depresi lagi. Engkau tidak perlu khawatir lagi. Engkau tidak perlu cemas lagi. Aku menghardik roh cemas, roh depresi, roh bunuh diri. Aku hardik di dalam nama Yesus atas jemaat Tuhan di Gereja Immanuel. Di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, biar rohmu mulai ambil alih atas jiwa-jiwa di tempat ini. Semua penjara-penjara di pikiran mereka dirubuhkan hari ini. Dan biarlah mereka memiliki pikiran yang baru, cara pandang yang baru sebagai anak Allah, sebagai sahabat Kristus, sebagai mempelai Kristus, dan sebagai bait Allah. Mereka punya cara pandang yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kesembuhan mengalir, terima kesembuhan. Dosamu sudah diampuni. Terima kesembuhan. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Apapun organ-organ tubuh hari ini yang kau butuhkan, para malaikat Tuhan mengirimkannya kepadamu dan memasangkan tepat di tempat yang benar. Dalam nama Yesus. Kalau ginjalmu itu memang sudah rusak karena konsumsi obat-obatan dan alkohol yang berkelebihan, di dalam nama Yesus hari ini Tuhan memberikan kepadamu sepasang ginjal yang baru, jantung yang baru, paru-paru yang baru, alat pencernaan yang baru, lambung yang baru di dalam nama Yesus. Tidak ada sumbatan-sumbatan, semua terbuka dalam nama Yesus, semua terbuka. Semua yang mengalami tensi tinggi, engkau mungkin mengalami tensi tinggi, sumbatan-sumbatan di dalam peredaran darahmu. Darah yang mengental di dalam nama Yesus, normal kembali. Normal kembali di dalam nama Yesus. Engkau yang mulai mengalami gejala stroke, ya, engkau mulai mengalami gejala stroke. Aku menghardik roh maut di dalam nama Yesus. Biar hari ini roh Tuhan mulai masuk di dalam dirimu dan menghidupkan kembali tubuhmu yang fana itu. Dan menyembuhkan dan memulihkan di dalam nama Yesus. Mari bangkit berdiri jemaat. Angkat tanganmu untuk menerima berkat. Di ruang tahtamu Bapa di surga, aku membawa jemaatmu, Gereja Immanuel Lapas 2A Tenggarong. Engkau kenali mereka satu persatu Bapa di surga. Dan Roh Kudus mulai menjamah satu persatu atas mereka. Mereka yang masih terborgol dengan kuasa kegelapan. Iblis yang mencengkram hidup mereka hari ini. Semua borgol-borgol itu dilepas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yes. Tidak lagi dikuasai oleh roh-roh jahat. Tidak lagi menjadi hamba dosa. Tetapi menjadi hamba kebenaran. Hamba Tuhan. Dalam nama Yesus.
Roh-Mu Tuhan, biar bekerja atas mereka. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke, Tuhan Yesus memberkati.